ジショットスパイラル。この特設追加の王子だ。貫通力を上げるか。面白いことを考える。 Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah ada nih. Melanjutkan episode 11 di mana Fate terbongkar penyamarannya dan dia melawan orang bertopeng kemarin. Bagaimana keseruannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, mari kikuy, mari kita gaskuy. Karena kerusuhan yang telah dibuat Fate seperti keributan dengan ahli bela diri dan kasus perusakan properti membuatnya harus berduel melawan Roxy secara adil. Meski Fate ngeles kalau mereka duluan yang berbuat salah, Roxy tetap tak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi dia bisa memaafkan semua kesalahan yang telah dibuat Fate. Namun, Fate harus bergabung dengan tentara kerajaan. Tentu Fate tak mau dirinya terikat dengan kerajaan. Maka dari itu, dirinya harus menerima duel itu jika tak ingin dipenjara. Fate pun mulai memegang pedangnya, namun tanpa melepaskan sarungnya. Jelas dia tak ingin membuat Roxy terluka. Lalu mereka pun berduel. Kekuatan Roxy tak bisa dianggap remeh, apalagi dirinya telah dilatih pedang oleh Aaron sama seperti Fate. Tak disangka, Roxy mengincar topengnya untuk membongkar penyamarannya. Maka dari itu, Fate pun mulai serius dengan mengeluarkan wujud asli dari sarung pedangnya yang memiliki kekuatan seperti pedang suci. Sarung pedang yang terbuat dari batu senja jelas bahan yang berkualitas tinggi serta dapat mengatasi kekuatan pedang suci. Dengan memiliki kekuatan yang seperti itu, tentu membuat Roxy berpikir kalau Fate adalah mantan kesatria suci. Fate menyangkalnya dan berkata kalau dia hanyalah ahli bela diri biasa dan... Saat terhempas, Fate tak sengaja melihat kalung miliknya yang terdapat batu yang pernah diberikannya dulu, membuatnya terfokus dan Roxy berhasil mengalahkannya. Roxy sadar kalau Fate mengalah, namun Fate ingin menyudahi pertarungan ini karena dia ingin pergi. Sebelum itu, Roxy menanyakan teknik pedang Fate yang mirip sekali dengan Aaron. Dia sadar kalau Fate telah berlatih dengan Aaron dan pernah bertarung bersamanya untuk membasmi monster bermahkota di istana milik Aaron. Karena Roxy pun dilatih oleh Aaron, maka dari itu dia dapat mengenali pergerakan kaki yang seperti diajarkan Aaron. Aaron bilang dia memutuskan untuk mengayunkan pedangnya setelah bertemu pria yang menuju ke Galia. Lalu pria yang berkelana itu memiliki kekuatan yang menyiksa dirinya sendiri. Roxy berkata, kalau memang pria itu adalah Mukuro, maka dari itu dia akan membantunya. Namun Fate langsung memotong pembicaranya dan bilang, kalau memang benar itu diriku, aku akan tetap menanggungnya sendiri. Ini Galia, seharusnya kamu memikirkan keselamatanmu sendiri. Kemudian dia dihampiri oleh Mugen. Selama ini, Mugen telah menyelidiki tentang Chimera. Pembuat Chimera itu cerdik karena menggunakan monster sebagai intinya. Alasan mengapa Mugen dapat mengetahui hal seperti itu dalam waktu singkat adalah karena keluarganya merupakan peneliti monster, begitu juga dengan anak perempuannya. Fate berkata, Chimera adalah monster buatannya yang diciptakan oleh teknologi Galia. Mungkin membiarkan putrimu menelitinya adalah pilihan terbaik. Justru itu malah membuat Mugen mengira kalau Fate ingin dikenalkan ke putrinya dan membuatnya kesal. Di sisi lain, peneliti kerajaan sedang membicarakan keluarga Frederick yang mendapatkan batu bertuah. Kabarnya, dia mengurung diri dan meneliti tentang batu bertuah tersebut. Batu bertuah sendiri mempunyai khasiat dapat menyembuhkan luka separah apapun, dan batu itu juga dapat memberikan kekuatan pada pemiliknya. Tapi, batunya pun bisa mengambil alih tubuh dan pikiran penggunanya sebagai bayarannya.
Sementara itu, Fate memikirkan cara agar bisa sampai ke wilayah E yang disebutkan oleh Main, di mana di sana terdapat naga langit yang membunuh ayahnya Roxy. Fate tak akan bisa bertarung melawannya jika tak berada di wilayah E tersebut. Namun, jika Fate terlalu memaksakan diri, maka skillnya akan mengendalikannya dan menjadi gila. Lalu tiba-tiba terdengar suara sirene yang menandakan kalau bahaya sedang mendekat. Ali memberi kabar kalau segerombolan monster Deathmare akan segera tiba di sana. Maka dari itu Roxy memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bersiap untuk menghadang sebelum mereka sampai ke benteng. Fate sendiri segera bergegas pergi ke sana, dan dia melihat pasukan Roxy yang akan melawan para monster itu. Kalau hanya segerombolan monster itu saja, mungkin pasukan Roxy bisa melawannya. Akan tetapi, Great memberitahu kalau ada monster lain yang sangat berbahaya sedang menuju mereka. Pada awalnya, Fate tak melihat apapun di sana. Namun, saat dia lebih fokus, terlihatlah sesuatu yang berukuran ikan paus sedang menuju ke arah Roxy melalui bawah tanah. Karena pasukan Roxy hanya fokus melawan monster di depan sana, tentu itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Maka dari itu, Fate pun memulai serangannya dengan panah sakti. Dan keluarlah monster Slam yang berukuran sangat besar. Lagi-lagi terdapat simbol yang sama di monster itu. Fate pun mulai maju, akan tetapi Slam itu menghujaninya dengan cairan asam yang bisa membuat tubuh meleleh. Untungnya dengan wujud tameng Great dia bisa terhindar. Dengan memberikan 10% statusnya, dia pun mulai menyerang. Tetapi Slam itu menghilang dan muncul di belakang Fate. Ternyata dia membelah diri untuk menahan serangan Fate. Dan kini dia mulai masuk ke dalam tanah untuk menuju ke arah Roxy. Maka dari itu Fate menyusulnya dan menghadangnya tepat di jurang. Lalu dia memakai jurus baru untuk mengalahkannya. Dan ya, ada sesuatu yang mengenai Slam itu tepat sebelum dia terkena serangan Fate. Alhasil serangannya pun tak mempan terhadap Slam itu. Lalu terlihat seorang yang selama ini mengendalikan para monster, yakni pria bertopeng semalam. Dikira Ares, Fate pun langsung menyerangnya. Ternyata pria ini juga memiliki senjata pendosa, yakni pistol kegelapan. Fate dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan Slam untuk menghabisinya. Lalu pria itu dapat dengan mudah menghadangnya. Ternyata daerah ini adalah wilayah E yang membuat statusnya melebihi manusia normal. Dan mereka yang berada di wilayah E tak akan terluka oleh serangan di bawah levelnya. Yang berarti pria tersebut mempunyai level jauh di atas Fate. Saat beradu pedang barulah Fate sadar kalau pria itu bukanlah Ares. Dirasa berbahaya, dia pun mengaktifkan skill Rakus yang sebenarnya. Karena di wilayah E membuat Fate bisa mengaktifkan skill Rakus itu. Lalu dia pun mulai menyerang. Ternyata orang itu adalah Ali. Apakah dia pemilik skill pendosa juga?
Entahlah, namun dia membunyikan suling untuk memanggil sesuatu, dan sesuatu itu adalah naga langit. 一体何を。天竜。フェイト、奴は。 Naga langit itu menuju ke arah Roshi berada, sehingga Fate tak bisa berdiam diri. Namun dia dihalangi oleh para slime dan tembakan Ali. Sementara itu, Roxy yang sedang terkepung oleh monster deathmatch, dia terkejut melihat kedatangan naga langit yang membunuh ayahnya dulu. Lalu, naga langit itu mulai menyerangnya. Ya, Fate menahan serangan dari naga langit sampai topengnya hancur dan penyamarannya pun terbongkar. Akhirnya adegan yang kita tunggu-tunggu datang juga. Kini Fate tak bisa beralasan lagi. Dan bersambung. Gimana guys? Makin seru bukan? Apalagi Ali yang selama ini kita tahu kalau dia hanya prajurit biasa, ternyata dia memiliki kekuatan melebihi Fate. Lalu Fate yang penyamarannya telah terbongkar. Pasti udah gak sabar menunggu kelanjutannya ya. Jika kalian tak ingin ketinggalan dan suka dengan channel ini, maka subrek aja. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.